Dan untuk pertama kalinya kami membuat video dalam kondisi hujan, sehingga keadaan meminta kami untuk menggunakan payung agar mendapatkan proteksi untuk kami supaya berjalan dengan lancar. Halo semuanya, selamat datang di Daya Kuda Channel. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Faris Hanif. Saya akan mereview sebuah mobil bekas yang sangat legendaris di Indonesia. Apakah itu? Simak terus video berikut ini. Ya, inilah dia Toyota Kijang Grand Extra tahun 1996. Ngomongin soal Toyota Kijang, rasanya sudah tidak asing sekali bagi masyarakat Indonesia karena populasinya yang sudah banyak di Indonesia. Diproduksi dari tahun ke tahun hingga saat ini. Nah, kebetulan mobil ini merupakan Toyota Kijang generasi ketiga dari tahun 86 hingga tahun 96, kurang lebih 10 tahun lamanya. Mobil ini mengalami facelift pada tahun 92, yang mana ada beberapa perbedaan. Dari perbedaan mesin, perbedaan dari bentuk lampu, dan juga ada perbedaan dari namanya. Namanya dari Toyota Kijang Super menjadi Toyota Kijang Grand Extra. Nah, ini merupakan Toyota Kijang Grand Extra tipe SGX. Nah, sedikit unik ya, kalau Toyota Kijang ini tuh memiliki dua varian sasis, yang mana ada long sasis dan juga short sasis. Untuk masing-masing sasisnya sendiri juga memiliki beberapa tipe. Yang short sasis itu memiliki tipe SX, SSX, dan juga SGX. Dan yang long sasis memiliki 3 tipe juga, yaitu tipe LX, LSX, dan juga LGX. Nah, untuk yang tipe ini merupakan tipe SGX, tipe tertinggi dari sasis yang pendek atau sasis yang short. Nah, kita langsung saja lihat dari bagian depan. Secara keseluruhan kita lihat mobil ini memiliki mobil model kotak. Sepertinya apa-apanya tuh bentuk-bentuknya serba mengotak, terkesan retro dan klasik. Nah, dan juga dibalut dengan tarikan-tarikan garis lurus yang sangat terlihat dari bagian eksterior ini. Di bagian depan kita mendapatkan lampu dengan masih bolam biasa, namun ini masih menggunakan mika buram, tapi ini mikanya mika kaca ya, bukan mika plastik. Dan juga kemudian kita mendapatkan grill yang berbentuknya itu garis lurus ke bawah ini, panjang grillnya dari ujung lampu ke ujung lampunya. Kemudian kita mendapatkan juga lampu kota berada di ujung lampu utama ini. Nah, sekarang kita ke bawah lagi, kita mendapatkan bumpernya ini sangatlah kuat karena bumper ini terbuat dari bumper besi khas mobil-mobil pada zaman dulu. Dan di pojoknya ini, pojok bumper masih menggunakan material plastik berbahan dasar plastik warna hitam, namun plastiknya ini juga tidak main-main karena menurut saya ini cukup tebal. Ada plat nomor di tengah sini, dan lampu sen, bagi Anda yang menanyakan lampu sen, berada di bagian bawah bumper. Nah, terdapat dua lampu sen seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, ini menggunakan mesin dengan seri 7K 4 silinder OHV 8 katup yang memiliki kapasitas 1800 cc dan memiliki tenaga 87 horsepower pada kecepatan 4600 rpm dan juga memiliki torsi 140 Nm pada 2800 rpm. Nah, mobil ini masih menggunakan karburator, dirasa cukup untuk menyongsong bodi mobil ini. Itu saja yang dapat diceritakan dari bagian mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk di bagian samping sendiri, kita dapat melihat dengan jelas bahwa mobil ini berbentuk mengotak. Nah, untuk di bagian depan bawah ini, dia menggunakan profil ban dengan ukuran 185/70 ring 14, yang mana velg dari mobil ini sendiri sudah digantikan menggunakan velg Toyota Kijang Kapsul generasi setelahnya supaya terlihat estetikanya lebih baik.
Nah, kemudian karena ini tipe-tipe tertinggi, sehingga ada tambahan over fender ini dan juga ada tambahan footstep di bagian bawah pintu. Untuk spion masih menggunakan spion biasa, belum model electric mirror, dan juga di sini ada antena, serta khas mobil pada zaman dulu, dia memiliki talang yang menyatu dengan bodi. Talangnya ini dari depan ke belakang, mutar sampai ke bagian kiri, seperti itu. Handle dari pintu itu sendiri masih menggunakan handle cungkil biasa, namun tidak menyatu dengan kontak kuncinya pintu. Dia terpisah seperti ini. Kemudian, nah, ada satu hal yang unik untuk diceritakan dari bagian samping. Kaca dari bagian depan, tengah, dan juga belakang untuk membukanya masing-masing berbeda. Di bagian depan ini, kacanya untuk membukanya hanya naik dan turun. Dapat dioperasionalkan menggunakan power window. Di bagian tengah dia pembukanya slash atau menyamping berpapasan seperti itu karena ini ada dua kaca. Kemudian di bagian belakang sendiri kacanya model membukanya keluar. Nah, seperti itu. Untuk tangki pembukanya, pintu tangki dari mobil ini ada di sebelah kiri. Semua kijang generasinya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya, untuk di bagian belakang itu sendiri, dia memiliki model pintu bagasi dan juga sekaligus menjadi pintu untuk akses ke bagian jok ketiga. Sekarang kita buka. Nah, untuk pintu pembukanya tidak dari ujung 100%, namun dia hanya 3/4. Nah, mobil ini memang tergolong mobil keluarga, namun apabila pintunya dibuka menyamping, rasanya itu seperti mobil SUV ya, mobil-mobil yang bisa off-road dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk di bagian belakang sini kita mendapatkan ruang bagasi yang sekaligus menjadi satu untuk jok barisan ketiga, yang mana jok barisan ketiga ini saling berhadapan sehingga terkesan seperti mobil Jeep, namun ini sejatinya mobil keluarga biasa. Sekarang kita tutup. Nah, untuk di bagian belakang itu sendiri kita mendapatkan plat nomor di bawah dan juga di sini ada kotak untuk lampu plat nomor itu sendiri. Serta ada logo kijang, khas logo kijang pada zaman dulu, ada bentuk tanduk dari kijang itu sendiri dan juga nah di sini ada tipe dari mobil ini. Tipenya 1.8 yang artinya 1800 cc. SGX seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Ya, sekarang kita masuk ke dalam interior mobil Toyota Kijang ini. Hal pertama kali yang saya rasakan dari mobil ini, posisi dari berkendaranya rasanya cukup dinamis pada tahun itu. Model pengaturannya hanya fix seperti ini, tidak ada pengaturan tilt, steering ataupun teleskopik. Dia hanya dapat diatur joknya maju mundur dan juga reclining untuk naik dan turun. Nah, yang saya terkesan dari mobil ini jelas satu visibilitasnya. Kita dapat melihat bagian depan itu kacanya seperti kotak, seperti monitor. Di bagian kaca samping kanan dan kiri itu cukup lebar dan panjang. Nah, ini juga ada spion tengah yang berfungsi untuk melihat ke bagian belakang. Seperti itu. Dan untuk tuas persnelingnya, Kijang itu rata-rata yang transmisi manual, dia memiliki tuas persneling yang panjang. Seperti ini. Dan juga ada rem parkir. Rem parkirnya kalau Kijang mode generasi ketiga ini bukan di belakang tuas persneling, namun ada di bagian depan sini. Yang dinaik dan turunkan seperti halnya Mitsubishi L300, Mitsubishi Colt, dan juga Isuzu Panther itu yang dulu masih menggunakan handrem atau rem tangan ataupun rem parkir yang model seperti ini. Kemudian karena ini Kijang Grand Extra yang mana tipe tertinggi yaitu SGX, dia memiliki dashboard modelnya itu sudah
semakin halus, rasanya sudah semakin kapsul, tidak banyak mengotak-mengotaknya di bagian speedometer sini. Dan juga kita mendapatkan jam digital, di sebelahnya ada audio single DIN, di bawahnya jam digital kita mendapatkan asbak, di sebelahnya lagi ada soket lekter, dan ada ruang penyimpanan kecil untuk menempatkan beberapa uang koin, serta ada pengaturan AC yang hanya diatur kecepatannya, serta bukan kecepatan namun untuk temperatur dari AC-nya itu sendiri. Nah, AC di bagian tengah kita dapatkan di bagian bawah ini, di bagian bawah dashboard seperti itu. Nah, untuk door trimnya kita mendapatkan door trim ini sudah menggunakan power window loh, tapi power window-nya hanya di bagian depan saja, artinya depan kanan dan kiri, serta ada pula untuk lock dan unlock window, serta ada juga lock dan unlock untuk keseluruhan pintu, karena ini sudah menggunakan model central lock. Seperti itu saja yang dapat diceritakan dari interior. Sekarang kita lanjut ke tes jalannya. Ya, kali ini kita mencoba mengendarai Toyota Kijang ini. Nah, hal pertama kali yang saya rasakan ketika mengendarai mobil ini itu yang jelas nomor satu visibilitasnya. Visibilitas dari mobil ini sangatlah nyaman. Dapat dibilang bahwa mobil ini merupakan mobil yang cukup baik pada masanya karena kita dapat melihat bagian depan itu sangat luas. Bahkan untuk kap mesin depan dari ujung ke ujungnya itu dapat dilihat dengan jelas sekali. Karena posisi dashboardnya ini di bawah, bukan seperti mobil-mobil sekarang. Kalau mobil sekarang itu dashboardnya tinggi sehingga tidak begitu terlihat. Namun kalau ini tuh dapat dilihat dengan jelas sekali. Kanan dan kirinya kacanya berukuran besar dan panjang sehingga dapat melihat bagian luar itu dengan sangat jelas. Nah, untuk rasa berkendaranya yang saya rasakan itu baik karena mobil ini memiliki mesin dengan kapasitas 1500 cc, masih karburator. Untuk melewati tanjakan, melewati jalan yang berliku itu dapat dihalau dengan sangat mudah. Tidak perlu istilahnya tidak perlu ancang-ancang terlalu jauh pun mobil ini didadak pun berani. Ngoper di tengah tuh berani. Seperti itu. Entah mengapa saat mengendarai sebuah Kijang, rasa percaya diri saya itu meningkat. Saya merasa Kijang memiliki wibawa tersendiri dibandingkan dengan kompetitor lainnya, sehingga rasa keyakinan itu muncul bahwa mobil ini termasuk mobil yang terbaik di kelasnya. Ya memang soal usia sudah tidak lagi muda, namun ketika kita melihat di jalanan, kita lihat mobil ini, berkendara dengan mobil ini, itu rasanya masih ada roman-roman berwibawanya. Jadi kalau pakai mobil ini tuh rasanya lebih berwibawa. Saya ingat sekali pada zaman dulu itu sering sekali kadang saya diajak pergi. Ketika diajak pergi sama orang tua saya pasti tanya naik apa. Ketika dijawab naik Kijang, wah saya tuh antusiasnya lebih tinggi. Karena pada zaman dulu tuh mobil Kijang merupakan mobil yang memiliki kasta tersendiri, ada nilai prestisnya. Untuk kekedapan kabin sendiri yang saya rasakan biasa-biasa saja, karena mobil ini belum memiliki teknologi yang canggih, belum memiliki peredam-peredam yang baik, sehingga suara dari luar itu masih sangat terdengarkan. Nah, namun mungkin kekurangan dari mobil ini, kita tuh masih bisa mencium bau udara dari luar, sehingga bila kita di belakangnya truk atau mobil-mobil yang diesel itu bau solar, bau dari luar itu masih sangat masuk ke dalam. Jadi begitu saja opini dari kami tentang mobil Toyota Kijang Grand Extra ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman atau bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini, dapat komentar di bawah ya.
Jadi begitu saja video review tentang Toyota Kijang Grand Extra tahun 96 ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Saya Faris Hanif, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.